Oke, teman-teman, berjumpa lagi dengan Coach Rina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya masih semangat ya. Gimana nih? Keren kan? Ikut kelas 10 hari ya? Oh, mantap ya, luar biasa. Teman-teman, saya akan kasih materi hari ini. Tolong simak baik-baik ya. Materi hari ini tuh materi apa sih? Saya paling suka materi ini. Kenapa? Karena ini ada hubungannya dengan stres. Wah, yes. Karena kenapa? Sebenarnya sih kalau secara fakta ternyata orang gemuk itu juga faktor stres itu bisa pengaruh ternyata. Kenapa? Kadangkala saat kita stres nih, tinggal pacar atau ngapain ya, itu malah kita makan terus. Bener nggak? Yes, oke. Sebenarnya sih materi saya nggak stresnya, tapi saya mau kasih materi yaitu tentang nutrisi seluler ya. Teman-teman, ternyata bahwa manusia itu kita diciptakan Allah sangat luar biasa. Kita itu punya namanya sistem pencernaan ya. Atau ya, sistem pencernaan itu meliputi mulai dari mulut, di situ ada gigi, kemudian di sini ada tenggorokan, ya lanjut ke lambung, usus, ya usus besar, usus kecil, sampai akhirnya di pembuangan atau anus. Itulah sistem pencernaan kita. Ya, teman-teman, makanan yang kita makan ya, apapun deh termasuk minuman, misalnya nih contohnya Coach Rina mau kasih contoh apel ya. Sebutir apel yang kita makan itu kan tentunya harus dikunyah-kunyah dulu. Jangan bunter langsung dilek ya. Selek nanti ya. Dikunyah dulu ya. Habis itu lembutan. Nah, sekarang itu nggak nunggu lembut ya orang ya. Pinnya cepet-cepet gitu ya. Terus habis itu masuklah ke lambung. Di lambung, di sana dilembutin lagi ya. Lambung itu kayak tembolok ya teman-teman, kalau di mungkin kayak ayam gitu tuh temboloknya ya, rempelonya kayak gitu tuh di sana. Itu dilembutin lagi. Pada saat makanan itu sudah lembut ya, setengah kayak cairan gitu, kayak bubur, barulah masuk di usus halus. Nah, dan inilah sebenarnya yang penting dan teman-teman harus benar-benar paham. Bahwa di usus halus lah ya, itu terjadi penyerapan makanan. Kalau kita boleh bayangin itu usus halus itu kayak babat gitu loh ya. Kayak kita bayangin kayak handuk ya, di situ ada fili-fili kecilnya, kayak jonjot-jonjotnya. Itu yang bagian nyerap. Jonjot-jonjotnya atau fili-filinya itu yang benar ya, itu buka. Sehingga makanan yang lewat itu bisa keserap. Ya, namun satu hal dan lain hal, fili-fili usus itu bisa tutup, bisa rusak. Kalau yang paling gampang sih bahasanya kalau Mojokerto itu kayak ngetel gitu ya. Kotorannya numpuk di situ, akhirnya nutup. Nggak bisa masuk, nggak bisa keserap makanan itu. Emangnya pengaruh ya kalau fili-filinya itu nutup? Pengaruh ya. Itulah yang disebut dengan usus kotor. Karena kita makan apapun gak masuk. Vitamin sebagus apapun gak masuk. Ya. Ya apalagi makan goreng-gorengan tambah kotor banget ya. Jadi itulah yang menyebabkan teman-teman ya, saya dulu juga merasakan, kita sudah makan, perasaan itu sudah makanan bergizi, sudah lengkap, tapi kok badan masih lemes, kok gak fit, ya. Padahal saya sudah konsumsi ini susu apa enggak, kok kenapa kok masih sering sakit-sakitan, ya. Atau bahkan teman-teman yang dirasakan ekstrim, yaitu tanda-tanda usus kita kotor, termasuk fili-fili yang bermasalah tadi tuh, kayak sering pusing, sering lelah, ya, kemudian perutnya buncit, ini di mulut itu rasanya nggak enak, kayak pahit gitu aja. Terus kemudian ini teman-teman, sering kentut, ya, dan kentutnya bau banget. Hati-hati, siapa yang kentutnya bau? Ya, terus kemudian ini BAB-nya nggak lancar. Ya, BAB gak lancar, biasa sering diare. Saya dulu juga kayak gitu ya, saya sering minum obat yang namanya Metro deh, saya sering diare. Kemudian atau sulit BAB-nya itu susah banget kalau nggak ngeden gitu, bahkan sampai kadang sehari 2 hari baru BAB ya.
Atau mungkin Anda sering kembung, sering nyeri perut ya. Itu adalah tanda-tanda usus kotor. Ada lagi loh teman-teman. Apa itu tandanya? Di wajah. Wajah itu kusam. Udah beli bedak mahal-mahal, udah dicuci muka, tapi kenapa ya kok gak bisa bersinar ya? Kulitnya kusam ya. Saya dulu kadang malu ya sampai beli hand body pemutih nih. Kadang kalau rapat gini-gini, kok malu ya. Alhamdulillah ya. Ya, teman-teman, itu tanda-tanda usus kita kotor loh, ya. Atau bahkan nih, maaf ya, ada nggak ya teman-teman ya yang merasa bahwa kurusnya kebangetan, makannya banyak, udah gemuk-gemuk. Ya, teman-teman tahu nggak ya? Ya gimana? Wong nggak bisa diserap. Atau teman-teman, satu ini penting, yaitu sudah makan, tapi kok rasanya lapar terus. Pinginnya kecapan aja, ngemil aja, ada nggak? Ya, udah makan sih. Aku perutku sebenarnya sih kenyang, tapi ini kok pingin kecap-kecap terus ya. Yes! Ingat ya, itu tanda-tanda usus kotor. Yeay! Ada juga orang yang baperan, ngamuan, senggol sedikit marah, ya sensitif. Hati-hati, itu usus kotor juga. Terus gimana Coach? Atau apa sih sebelum gimana yang menyebabkan usus kotor? Ternyata usus kotor itu bisa disebabkan karena satu, kita konsumsi makanan yang gak sehat. Makanan yang gak sehat contohnya apa ya? Lemak-lemak teman-teman. Piring aja nih, coba teman-teman makan gulai gitu ya. Gulai yang lemaknya banyak, kira-kira piringnya itu ngetel nggak? Pasti akan numpuk di situ, sama kayak kita. Kalau kita makan gorengan, kita makan gulai, lemak-lemak, santan-santan, itu bikin kita kotor juga ususnya. Gula, ya ternyata gula itu juga lengket di usus kita. Kayaknya ya, kita kan sudah manis ya, jangan suka yang manis-manis. Oke? Garam berlebih, ya, ada ya yang benar-benar adiksi. Jangan dikira garam itu makan garam. Siapa yang suka mau makan garam, teman-teman? Keripik itu banyak garamnya, kerupuk banyak garamnya. Enak kan? Yang gurih-gurih itu biasanya lemak dan garamnya tinggi. Hati-hati, siapa tuh yang suka cemilan tuh mau pergi atau mau tidur bahkan, itu lihat di belakang, di meja banyak cemilannya kan? Ya, belum lagi penyedap, pengembang ya. Yang bikin masakan enak-enak itulah ya. Oke. Itu dari sisi makanan. Yang kedua, teman-teman, stres. Tadi kan sudah aku bilang. Stres itu bukan hanya orang masuk rumah sakit jiwa aja loh ternyata. Saat kita itu wajahnya jadi jelek ya, nangis, baper, sedih, gak bisa senyum ya, itu adalah stres. Dan saat kita stres, ada sebuah hormon ya, itu namanya hormon kortisol, itu akan keluar teman-teman ya. Dan itu akan membuat ya, satu, usus kita itu akan mengeluarkan asam lambungnya banyak sekali. Itu akan merusak di sana. Dan saat kita stres membuat pembuluh darah kita jadi sempit. Pokoknya stres itu bikin masalah. Jangan dekat-dekat sama stres ya. Dekatlah sama saya. Oke. Dan yang ketiga, polusi. Ya, mungkin teman-teman hari ini kita nggak bisa ya hindar dari polusi, asap knalpot, asap rokok ya. Untuk hari ini kita semua pakai masker ya. Jadi aman. Biasanya kita di belakang, kalau sepeda motoran, di belakangnya truk atau bus ini hitam semua. Ya, tuh. Rokok ya, mungkin hari ini kita nggak ngerokok ya, tapi mungkin lingkungan di sekitar kita ngerokok. Itu sebenarnya juga polusi untuk tubuh kita, karena rokok pasif itu juga akan sakit ya, jadi racun-racunnya juga masuk di dalam tubuh kita. Alkohol ya, teman-teman, jauhi alkohol. Sekali lagi, jauhi alkohol, jauhi narkoba ya. Jangan sampai Anda aku kepingin strong, pingin kuat, pingin daya tahan biar kuat melek, aku minum narkoba atau jangan ya, minum Herbalife aja nanti stroke. Sehat ya, Anda akan nggak ditangkap polisi kalau kita konsumsi nutrisi Herbalife tuh. Yang ketiga, maaf ya, nggak ketiga ini, obat-obatan teman-teman. Ya Allah, obat-obatan bener. Saya itu tenaga kesehatan ya, teman-teman. Saya tahu bahwa saya 23 tahun praktek sebagai bidan. Saya bisa kasih obat ke pasien ya, saya bekerja di puskesmas, tapi saya sendiri juga mengonsumsi obat-obatan ya. Di dalam tas saya penuh obat. Ada obat mah, ada obat pusing, ada vitamin, ada antibiotik. Waduh, semuanya tak emplok, semuanya tak makan ya. Obat itu satu sisi
akan ngobatin, tapi satu lain itu sebenarnya racun ya. Harus ada indikasi yang tepat. Jangan dikit-dikit minum obat, dikit-dikit minum jamu. Eman banget ya. Selain membuat usus kita menjadi kotor, ternyata itu juga akan bisa merusak liver dan ginjal kita. Ingat itu ya. Kemudian yang terakhir teman-teman, ternyata racun dan pestisida. Hari ini gini loh, makanan mana sih ya? Sayur dan buah itu kan sehat. Ada yang bilang, "Coach, ngapain sih saya harus pakai minum Herbalife-an? Saya itu sudah konsumsi sayur dan buah loh." Betul, bagus sayur dan buah itu teman-teman. Namun ingat bahwa hari ini ya, kemajuan teknologi salah satu set efeknya itu adalah dengan ditambahkannya beberapa zat yang kita sebut dengan pestisida ya ke dalam sayur dan buah itu. Mulai dari proses penanamannya sampai sudah di di penjual buah itu masih disemprot-semprot ya. Harapannya sih ini biar bagus ya, kelihatan bagus, awet, tahan lama kayak gitu. Nah, tapi ternyata bahwa residu dari pestisida itu nggak bagus juga untuk tubuh kita ya. Gimana coach ya? Paling nggak dicuci dan kita nggak bisa menghindar, makanya kita butuh nutrisi ini ya. Kita nggak bisa menghindar ya, kecuali kalau teman-teman mau nanam sendiri. Saya nggak bisa dong nanam sendiri. Masa apel nanam sendiri, pisang nanam sendiri, ayam kemudian ternak sendiri, terus kapan kita menikmatinya ya? Ya sudah, saya tetap beli di pasar, saya tetap dibeli di supermarket. Tapi saya punya caranya ya. Gimana usus kita itu bisa bersih walaupun kita dapatin stres, walaupun mungkin kita nggak bisa menghindar dari makanan-makanan yang mungkin mengandung racun dan lemak. Maka nih, kita membutuhkan nutrisi ya. Jadi teman-teman, nutrisi yang baik itu pertama, dia akan membersihkan fili-fili usus kita. Apa itu? Alhamdulillah, saya punya aloe ya. Jadi aloe ini keren, luar biasa. Dia akan membersihkan. Ini fungsinya kayak sampo ya teman-teman di pencernaan kita. Dia akan pelan-pelan membersihkan pencernaan kita. Enak banget. Saya suka. Coach, kenapa kok masih minum aloe? Iya, saya kan gak mungkin kadang-kala juga kadang stres walaupun gak terus-terusan ya. Saya juga masih konsumsi sayur buah ya. Tentu saja ada pestisidanya. Saya kadang juga beli makanan di warung, jadi juga masih. Makanya saya tetap membutuhkan aloe. Ini kesukaan saya luar biasa, si aloe vera ya. Kemudian juga produk Herbalife lainnya adalah teh ya. Ini teh herbal concentrate. Ini dia juga akan membantu membersihkan ya racun-racun yang ada di dalam tubuh kita, terutama si lemak-lemak jahat itu. Oke. Kemudian ada teh lagi yang ini tinggi, namanya antioksidan. Artinya bahwa dia akan melindungi sel kita ya, melindungi sel kita dari asap knalpot, asap rokok tadi, dari makanan yang tidak sehat, stres ya. Tuh namanya green tea, teh delima. Rasanya enak banget ini. Dan satu lagi yang namanya tablet nutrition activator. Jadi ini bagus banget ya teman-teman. Siapa yang kepingin metabolismenya bagus ya, perbaikan sel dan lain sebagainya, minumlah NA. Oke. Saya lanjutkan prosesnya. Maka setelah ini di cleansing, dibersihkan, racun-racunnya dibuang, termasuk racun-racun sampah yang ada di usus, maka otomatis nutrisi yang kita konsumsi tadi, termasuk shake itu ada ada seleniumnya yang akan membuang juga racun-racunnya. Maka ini dia itu akhirnya apa yang kita konsumsi, yang kita makan itu masuk di dalam fili usus dengan enak. Ya, dan teman-teman harus ingat, pembersihan itu tidak hanya 10 hari. Kok 10 hari sudah bersih ya? Tergantung juga. Anda mulai makan makanan berlemak itu berapa tahun? Mulai SD makan makanannya ngawur sama kayak saya, sudah puluhan tahun. Dan teman-teman proses pembersihan sampai sel-sel yang bagus itu nanti tumbuh ya. Jadi sel-selnya yang rusak itu nanti akan diganti dengan yang baru. Kulit-kulit ya, maaf ya, sel kulit yang sudah rusak, makanya wajah yang kusam, kok rasanya itu nggak fresh ya, atau mungkin ada gangguan ABC. Disclaimer ya, Herbalife tidak untuk mengobati, tidak untuk menyembuhkan, mendiagnosa,
Tapi saat kita menerapkan pola makan yang benar, kita menggunakan nutrisi untuk pembersihan dari racun-racun, dan kita masukkan nutrisi yang mengandung protein, vitamin, mineral yang dibutuhkan tubuh kita, maka sel tubuh kita ya itu akan melakukan perbaikan sendiri. Namanya self healing ya. Saat ada perbaikan, disitulah kita akan menjadi sehat ya. Siapa yang punya cita-cita kayak saya? Saya sih cita-citanya nggak muluk-muluk. Saya pingin satu, panjang umur. Saya pingin panjang umur dong. Berdoa, ya Allah panjangkan umur saya. Yang kedua, panjang umurnya tapi sehat. Jangan sampai kita itu panjang umur tapi jadi kembang bayang ya. Sakit ngerepotin orang di sekitar kita. Nggak mungkin semuanya pada sibuk ya. Jadi saya nggak mau ngerepotin. Saya pingin sehat. Dan tentu saja saya ingin berkah berlimpah, mendapatkan rezeki yang banyak. Gitu ya teman-teman. Materi saya hari yang ketiga ini. Semangat semuanya. Saya sangat salut dan sangat terima kasih. Semuanya keren. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.